Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membuat tugas PK yaitu Kampus Expo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk. Saya Nurul Isaniaku. Saya Novatia Merwati. Saya Muhammad Ilabel. Dan ini berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancara dari Universitas Unisbank. Oke, Kak, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, oke. apa saja prospek kerja yang umum untuk lulusan perguruan tinggi ini? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman dengan Kak Pitra di sini. Kak Pitra dari Unisbank, salah satu kampus di Kota Semarang. Kita sudah 56 tahun di Kota Semarang dan kita letaknya ada di 2 tempat nih di Kota Semarang nih. Yang satu di tengah kota, dekat sama Trilomba Juang atau mungkin paling dekat dengan Simpang 5. Yang satu lagi ada di daerah Sampangan nih teman-teman. Nah, tadi dengan Kak siapa namanya? Ma'ruf ya, Kak Ma'ruf tanya nih prospek kerja apa yang bisa diterima di lulusan Unisbank. Oke, karena kita namanya Unisbank, kita banyak banget punya lulusan yang masuk ke dunia perbankan nih teman-teman. Jadi kita sangat terbuka banget. Selain itu banyak untuk jurusan yang lainnya, misalkan contohnya teknik informatika atau sistem informatika nih di ilmu komputer nih. Kita bisa jadi programmer, bisa jadi pembuat software, atau misalkan jurusan hukum, kita bisa jadi legal di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan gede. Kayak gitu. Apalagi di vokasi yang sesuai dengan jurusannya nih perhotelan. Kita bisa di perhotelan. Bahkan kita untuk misalkan di jurusan teknik industri, itu kita bisa kerja sampai di Jepang. Karena di setiap tahunnya kita ada program magang ke Jepang. Kayak gitu. Dan biar yang lulus mau ngelanjutin bisa banget. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Oke. Apa visi dan misi perguruan tinggi ini? Kalau visi dan misi kita simpel sih. Kami ingin menjadi kampus entrepreneur, pastinya itu. Pengen ngajarin generasi muda yang katanya Gen Z ini, itu untuk bisa berkuliah sambil berbisnis. Lewat apa? Lewat kegiatan-kegiatan seperti Youth Camp salah satunya. Karena di Youth Camp kami juga ngajarin beberapa soft skill yang nantinya akan dibutuhkan di dunia kerja. Kayak gitu. Lanjut pertanyaan ketiga ya Kak. Berapa lama perguruan tinggi ini berdiri? Oke, kampus kita sudah 56 tahun, jadi sudah dipastikan kita sudah cukup mumpuni lah untuk di dalam bidang perkuliahan ini. Lanjut pertanyaannya Kak. Oke. Apa saja fasilitas yang tersedia bagi mahasiswa? Oke, fasilitas banyak, terutama gedung ya. Kita aja gedung punya 2. Untuk yang di gedung di daerah Sampangan atau di daerah Kendeng itu kita mengusung Eco Park. Jadi adem, tumbuhannya banyak, jadi go green banget. Udah gitu, fasilitas perkuliahannya juga lengkap. Dari lapangan, dari lab, dari ruangan, semuanya lengkap. Yang menunjang kalian untuk tetap bisa berkuliah. Terima kasih ya Kak. Oke, Itu terima saja kasih. pertanyaan Sukses dari buat kelompok kalian ya. Terima Sukses kasih ya, buat Kak. kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin wawancara dari Fakultas Stikes ya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf dan nama kakaknya siapa Kak? Saya Muhammad Riswanto, biasa dipanggil Mas Aris ya di Stikes Kendal. Saya menjadi kepala biro akademik di bidang kependidikan. Langsung aja ke pertanyaan ya Kak. Apa saja fakultas yang ada di perguruan tinggi? Untuk fasilitasnya kita mendukung pembelajaran untuk teori kita menyediakan kampus yang komprehensif, yang nyaman, full AC, kemudian kita menyediakan tempat praktek, yaitu kampus kita mempunyai lab yang lengkap ya, baik semua prodi itu semuanya sudah kita lengkapi. Pertanyaan kedua ya Kak. Apa visi misi perguruan tinggi dari Stikes? Ya, jadi kita punya visi misi. Visi kita itu kita akan menjadi program studi atau pendidikan tinggi yang menjadi rujukan ya, yang menjadi rujukan di seluruh Indonesia. Jadi kita memiliki program yang matang dan mantap di bidang kesehatan sehingga nanti semuanya itu akan merujuk ke Stikes Kendal. Berapa lama perguruan ini berdiri? Maksudnya itu berapa lama perguruan ini berdiri Kak? Kita berdiri tahun 2004 ya.
Jadi kurang lebih kita sudah 20 tahun berdiri di Kabupaten Kendal ini. Itu saja yang Lomba 1 ingin tanyakan. Terima kasih ya Kak atas. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara. Sebelumnya mau tanya kakaknya dari universitas mana? Perkenalan dulu Ndek. Perkenalkan, nama aku Ivan Abdullah dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Langsung ke pertanyaannya aja. Apa visi dan misi perguruan tinggi di universitas ini? Kalau untuk visi dan misi bisa langsung tanyakan di booth aja ya. Kita ulang. Ya orang-orang memang ikut sama. Bagaimana sistem pembelajaran di perguruan tinggi ini? Untuk sistem pembelajaran kita sistemnya offline ya. Kita berangkat seperti pada umumnya lah, kita ke kampus, kita belajar, kita sesuai matkul, jam matkul kita sesuai ya umumnya di kampus lah. Pertanyaan terakhir, apa saja fasilitas yang tersedia bagi mahasiswa? Di kampus ya? Ya. Untuk fasilitas di kampus sendiri itu ada namanya sport center, itu biasanya dibuat voli, dibuat futsal, dibuat badminton dan olahraga yang lain. Terus ada namanya auditorium, itu buat acara-acara besar tapi di indoor kayak seperti gor seperti itulah. Terus ada masjid Asgaf, itu masjid di tengah-tengah Unisula itu ada masjid, itu masjidnya besar. Makasih ya Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin bertanya, ini dari fakultas. Oke, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pertanyaan yang pertama, apa visi dan misi perguruan tinggi di universitas ini? Oke, Unimu sendiri memiliki visi dan misi menghasilkan lulusan unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan bereputasi internasional. Apa keunggulan perguruan tinggi ini dibandingkan dengan universitas yang lain? Oke, untuk keunggulan mungkin nggak bisa spesifik karena sudah pasti setiap universitas itu punya keunggulannya masing-masing. Tapi mungkin untuk di Unimu sendiri keunggulannya ada di program studinya, yaitu di Fakultas Kesehatannya, karena sudah terakreditasi unggul semua dan sudah memiliki fasilitas yang memadai, mungkin dari labnya, kemudian ada di fasilitas-fasilitas lain. Bagaimana sistem pembelajaran di perguruan tinggi ini? Untuk pembelajarannya kami dominannya offline ya, jadi semuanya offline, baik kelas reguler pagi maupun kelas sore karyawan. Pertanyaan yang terakhir, apa saja fasilitas yang tersedia bagi mahasiswa? Untuk fasilitasnya sendiri, kami memiliki fasilitas gedung kuliah yang sudah dilengkapi dengan AC, kemudian ada masjid, ada rumah sakit Unimus, terus ada di Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Klinik Pratama, terus ada di Gedung Serbaguna, dan ada di labnya. Terima kasih. Sama.